Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Nah, jadi kali ini eh di di channel baru ya, di channel baru ini kita mau buat video ya, tentang perjalanan mana ya bilangnya ya. Ia membahas tentang PPKM gitu kan. Jadi kalau ditanya apa itu PPKM, nah PPKM itu mungkin nanti bakalan dijelaskan nanti sama seseorang nanti ada bakalan yang jelasin. Jadi di video ini kita mau menjelaskan dengan perjalanan menuju PPKM gitu. Jadi sebelum kita membicarakan ke sana ya kan, kita mau kenalan dulu ya kan. Kita mau kenalan dulu karena ini channel baru ya. Nama channelnya Mayhani Sweety ya, nggak tahu apa artinya tapi itulah namanya ya kan. Dan terus karena ini channel awal kan, jadi kita mau kenalan dulu ya. Jadi saya namanya pakai nama samaran dulu mungkin ya. Jadi biasanya teman-teman saya manggil Kak Sai ya, Kak Sai ya. Jadi biasanya Ana dipanggil Kak Sai di tempat Ana gitu. Dan Ana asalnya di Medan, Sumatera Utara. Dan adapun yang ada di di depan teman-teman sekalian ini adalah calon zaujah atau calon istri. Mungkin bisa diperkenalkan dirinya dulu, monggo. Halo guys, nama Acu Umay. Dipanggilnya seringnya Umay. Kadang Roh, kadang Rara, banyak dah. Tinggalnya di mana, Mai? Tinggalnya di Depok. Di Depok. Oh iya. Tinggalnya di Depok. Depok daerah mana tuh? Jawa Barat ya, Mai ya? Jawa Barat, Cipayung. Cipayung. Oke. Jadi teman-teman mungkin bisa langsung kita ceritakan ya kan, apa yang dimaksud dengan PPKM ya. Jadi kan kayaknya mau menceritakan perjalanan PPKM. Jadi mungkin sebenarnya Anda nggak tahu ya kan, awalnya Anda nggak tahu PPKM itu apa, dan yang tahu itu si Umay yang tahu ya nggak sayang, bener nggak? Ya nggak? Ya kan? Ya, jadi karena yang sebenarnya tahu itu si Umay, maka kita tanyalah sama si Umaynya apa makna dari PPKM. Sebelum kita membahas tentang perjalanan bagaimana PPKM, maka kita tanyakan apa sih arti dari PPKM itu sendiri. Kak Umay bisa dijelaskan apa arti PPKM? Itu bukan arti, tapi singkatan. Singkatan dari? PKM. Oh ya, singkatan dari PKM-nya apa? guys, bukan PKM yang serius-serius itu. Ya, jadi PPKM itu apa artinya? Singkatan dari apa? Jelasin. Perkenalan. Pertemuan, hitbah, merit. Oh gitu. Jadi PPKM itu artinya singkatan dari perkenalan, pertemuan, khitbah, habis itu menikah, merit katanya gitu kan. Jadi ini mau cerita. Kenapa mau cerita tentang perjalanan menuju PPKM? Karena ya sebagai buat konten dan mana tahu konten ini bermanfaat atau menginspirasi teman-teman ya yang memiliki doi jauh ya. Di garis bawah ya teman-teman, mungkin ini bisa menjadi video motivasi bagi teman-teman yang memiliki doi jauh. Jadi kan tadi si Umay kan tadi asalnya Depok ya, Depok Jawa Barat, sedangkan Ana di Medan Sumatera Utara. Jadi awal cerita nih ya, dari awal kita bertemu nggak bertemu ya, kenalan dulu dari kenalan. Jadi awal kenalan itu dari
Dari mana, sayang? Facebook, Dari Facebook. Terus? WA. Wah, singkat banget dari Facebook. Terus gimana tuh ceritanya kalau bisa kenal di Facebooknya? Jadi ceritanya itu Acu nge-add FB dia. Nge-add FB dia lewat salah satu orang yang gak Acu tahu. Terus habis itu Acu nge-DM dia dulu, salam dulu kan, ditanya Salam dari Binjai. terus dia jawab. Terus Acu nanya boleh kenalan nggak gitu kan. Terus habis itu dia jawab boleh kan. Terus habis itu Acu ngirim nomor WA ke dia, nih nomor WA Acu gitu kan, save gitu. Nah habis itu beberapa hari atau beberapa minggu itu dia nge-WA. Oh Dia gitu. nge-WA duluan kan. Gitu. Jadi Dia nge-WA dulu guys. gitu. Ya terus habis itu Acu tahu nih orang ini siapa nih kan. Tahu nih Ini orang. yang tadi. Acu bilang ini pasti yang tadi. Terus kata dia, ya cuma ngirim emot ketawa doang guys. Emot ketawa. Terus kata dia bilang iya gitu kan. Ya udah tuh abis itu tuh apa, pas awal chat WA dia manggilnya kakak adek, Acu manggil dia kakak. Acu kan nggak tahu ya harus manggil apa, masih canggung. Gitu. Jadi awalnya Ya, jadi awal kami kenalan tuh ya dari FB ya. Jadi kami kenalnya juga udah lama ya, sekitar mulai nge-add di FB itu si Umay itu tahun 2019. Kira-kira ya mau 3 tahun yang lalu ya kayaknya. Dan iya bulan Maret bulan Maret ya, luar biasa sampai bulannya juga hafal. 4. Terus udah nge-add gitu kan, ya nanya nama, nanya di orang mana, ya kayak apa namanya, kenalan pada umumnya gitu kan. Ya terus nanya umur, nanya kuliah di mana. Ternyata umurnya lebih tua Ana ya daripada si Umay, maka si Umay itu dipanggil Ana kakak dan Ana manggil dia adik. Jadi di daerah Medan teman-teman ya, kalau orang dipanggil kakak itu kan apa ya, asing gitu, asing. Biasanya kalau untuk laki-laki dia abang ya, kalau dia laki-laki. Kalau untuk perempuan baru dia kakak ya kan. Cuman dia manggil anak kakak gitu, jadi kakak adik. Kemudian ya ngechat sampai siapa yang menimbul kerasa ya, si Umay kayaknya, si Umay. Jadi kan ceritanya ya gitu ya, emang gitu ya ceritanya ya. Jadi itu tatkala selama chatan sama si Umay itu Ana merasa ada keanehan gitu kan, keanehan, ada sesuatu yang berlebih, perhatian yang berlebih gitu kan. Seperti suruhnya tidur cepat ya kan sayang dulu kan pernah nyuruh Ana tidur cepat, jangan tidur lama-lama, jangan sering-sering buka YouTube, jangan lupa sholat duha, jangan lupa sholat malam, gitulah pokoknya di zaman kami masih chatan dulu kan. Jadi Ana merasa ini kok perhatian banget gitu kan. Jadi Ana beranikan lah untuk nanya ya kan. Jadi Ana bilang jadi sebelum itu nanya dulu lah, si Umay ada doi enggak gitu kan, ada doi enggak, nanti doinya marah gitu kan, nanti doinya marah kalau Ana deket-deket sama si Umay kan. Kayaknya ada ya kan. Baru katanya dia nggak ada. Baru si Umay nanya lagi, emang kakak ada? Nggak ada juga sebenarnya. Terus dari abis itu Ana beranikan diri nanya gitu, kok ini apa namanya, kalau kayaknya terlalu perhatian gitu. Jadi Ana nanya, adik dulu kan kemarin bilangnya adik ya, adik suka sama kakak kan gitu kan, adik suka sama kakak ya kan. Terus dia bilang ya suka gitu kan, iya nggak gitu. Jadi kayak gitu katanya dia suka, katanya suka ya. Habis itu
ya gitu, masih masih awal kan, suka, dan lama dan kata kakak adik itu pun akhirnya berganti menjadi kata apa sayang? Ayam. Ayang. Kata ayang katanya, kata ayang itu dia yang mulai, ya dia yang mulai yang ngasih kata Pak ayang. Jadi Ana manggil dia ayang, dia manggil Ana juga ayang gitu kan. Dan terus sampai apa namanya, sampai kapan sayang? Ya sampai sekarang lah ya kan, sampai sekarang, sampai sekarang berhubungan lama. Dan ketika anak di 2019 itu Ana masih kuliah dan Ana semester 5, dan alhamdulillah sampai pada sekarang ini kan, sampai tamat. Dan kisah selanjutnya itu karena memang apa namanya, sama-sama suka ya kan, sampai Ana tamat itu Ana punya komitmen memang untuk seriusan gitu kan, melangkah lebih serius gitu ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Ya jadi seperti itu. Kemudian itulah Ana beranikan buat biodata ta'aruf ya kan. Ana buat biodata ta'aruf, kemudian Ana kasih ke orang tuanya gitu kan. Ana kirim ke kontak orang tuanya. Sebelum itu Ana konfirmasikan dulu kepada si Umaynya, Mai, ini sayang, Ana bilang ke orang saya, yang ini gimana nih, Ana mau serius nih sama Ayang nih kan. Ini biodata udah cocok belum? Katanya sudah cocok. Ya udah Ana beranikan ngirim ke nomor orang tuanya. Dan seperti itu, alhamdulillah dijawab, diiyakan. Dah di waktu itu juga orang tua Ana dan orang tua si Umay mengadakan PC bareng ya kan. Ya kayak khidbah, enggak khidbah ya, kalau bilang khidbah enggak juga ya. Pokoknya PC antara keluarga itu, membincangkan masalah ya anak-anaknya ini gitu kan. Terus gitu, orang tua anak setuju, orang tua si Umay juga setuju. Ya akhirnya karena sudah direstui, dan kata si orang tua Umay, Ana kalau misalnya serius suruh datang ke rumahnya. Jadi Ana memberanikan diri datang ke rumahnya. Dan dari Medan, Bandara Kuala Namu, ke Jakarta, ke Bandara Soekarno Hatta, dan sampailah Ana ke Depok ketika itu kan. Jadi pada waktu itu ya Ana kaget ya. Jadi kan pertama kan niatnya cuman kayak nazar gitu aja. Ternyata pada malam harinya ramai. Datang orang datang keluarganya dari kampung, kemudian ngundang Pak RT. Karena Ana pendatang, makanya Pak RT juga datang sekalian izin gitu kan, anaknya kan Ana pendatang kan. Ya di situ membincangkan permasalahan kami, dan alhamdulillah acara berjalan lancar, dan insyaallah bakalan lanjut. Ya mudah-mudahan teman-teman juga mendoakan mudah-mudahan lanjut sampai ke M, dari PPKM itu sampai ke M, yaitu merit kan, sampai akad. Ya mungkin gitulah teman-teman, kisah perjalanan kami dari kemarin-kemarin. Dan itu butuh apa namanya, banyak kali rintangan dan tentangan ya teman-teman ya, yang masalah cuek-cuekan, marah-marahan, apalagi ya ngambek gitu teman-teman. Jadi apa Dia off WA-nya guys, kalau lagi ngambek off 3 minggu. gimana Kan saya kalau ngambek WA-nya off 3 minggu. oh iya, jadi banyak halangan dan rintangan sebenarnya selama kami chatan itu ya kan, selama kami menjalani masa mau PPKM ya, sebelum PPKM itu banyak halangan dan rintangan. Contoh ya, kayak awal-awal Ana bilang Ana suka sama si Umay itu ke orang tua Ana, katanya orang tua Ana nanya kan, Umay itu orang mana, katanya orang Depok. Ana bilang kan, Depok daerah Jakarta itu. Ana bilang kata orang tua Ana kan, iya, cari yang dekat-dekat aja lah, katanya jangan jauh-jauh kan susah. Dan ketika itu Ana masih di semester akhir dan lagi nyusun skripsi, karena Ana punya keinginan kalau udah tamat ya Ana menikah gitu kan. Ya ternyata Ana berpikir-pikir, oh iya jauh, kasihan orang tua Ana, uang dari mana gitu segala macam kan.
Ya setelah itu ana punya niat juga, punya niat ya udahlah jangan sama si Umay lah gitu ya kan, kasihan orang tua ketika itu ya kan. Ternyata ana tamat sampai ana kerja punya uang sendiri, dan di waktu-waktu seperti itulah banyak sekali godaan, rintangan dan cobaan dan ujian, plus dan plus. Kira-kira apa teman-teman? Yaitu banyak banget tawaran-tawaran yang datang ke ana, akhwat-akhwat. Itu dari orang tua ana, dari teman-teman ana, dari guru-guru ana, banyak yang nawarkan akhwat ke ana. Mereka bilang, "Antum udah siap nikah, ini ada nih fulan-fulan nih bagus segala macam." Ditawarkanlah pokoknya. Dan qadarullah, tawaran yang telah diajukan ke mereka tatkala ana lihat-lihat, bukan lihat-lihat maksudnya tatkala ana perhatikan gitu, kurang gitu, bukan kurang maksudnya qadarullah itu Allah nggak ngenakan hati ana untuk menerima bukan lamar maksudnya mereka itu yang ditawarin ke ana gitu. Jadi ana masih gimana ya, masih memang punya hati sama si Umay, memang karena udah nyaman gitu kan. Jadi makanya semua yang datang yang datang itu maksudnya akhwat-akhwat yang mereka itu mau dijadikan gimana sih calon gimana gimana ngomongnya, akhwat-akhwat yang kepingin apa, yang Pengen apa? Pengen kenalan. nggak kenalan sih sebenarnya, gimana ya, teman-teman orang tua sama anak yang mau jodohkan anak gitu kan, mau jodohkan anak sama seseorang itu anak nggak ngena di hati gitu. Jadi kebanyakan anak tolak. Jadi tatkala anak selalu tolak tuh banyak tuh, kira-kira kayaknya nggak terhitung sama jari. Itu mungkin puluhan kali ada. Kemudian itu ana pun kerja dan punya uang sendiri, dan ana memandang ini mungkinlah saatnya gitu ya, memang ana nggak bisa lagi kan, memang udah hati ana condongnya sama si Umay, ya ana bilang ke orang tua ana lagi, ana pengen sama dia. Ya udah, apa kata orang tua ana ujung-ujungnya, ya udah, yang namanya jodoh itu tidak mengenal jarak, alhamdulillah gitu. Jadi tatkala ana teman-teman, tatkala ana ngirimkan biodata ke orang tuanya si Umay, itu ada kayaknya sepekan belum ada dibalas, udah di-read centang biru tapi belum dibalas. Jadi ana pun bingung ya kan, ini apa pertanda ditolak atau gimana gitu kan, apa ini pertanda ditolak atau gimana. Jadi masalah biodata ini ada satu teman ana, dia tahu karena dia bantu ana dalam membuat biodatanya kan. Oh ini udah bagus katanya, udah dikirimkan. Jadi tatkala ana sudah kirimkan dan seminggu nggak ada kabar, kira-kira seminggu ya nggak ada kabar, belum ada balasan dari orang tua si Umay. Ditanya sama teman ana, gimana biodatanya, udah ada balasan? Kata ana belum ada. Terus kata teman ana, oke, fix, antum ditolak gitu. Ditolak, masa nggak ada jawabannya kan, gimana gitu katanya kan. Terus ana bilang, mungkin itu ini orang tuanya lagi sibuk atau lagi berunding dulu, jadi butuh waktu mungkin gitu. Jadi ana udah berhusnuzon dulu ya kan, daripada mendengarkan kata orang yang sesuatu yang tidak pasti lah gitu. Jadi mungkin berunding dulu ana bilang kan. Ya terus alhamdulillah pada tanggal 3 atau 4 dibalas chat ana. Kemudian di waktu itu juga wali atau bapak ayahnya ayahnya si Umay nelpon gitu kan, nelpon ana, gimana gini ana. Jadi pas di awal di telepon ana dipanggil Ustadz. Kemudian nah kalau serius katanya, kata abinya kalau serius ya datang katanya. Ya udah alhamdulillah ana datang ke sana dan alhamdulillah dah jadi gitu kan. Dan sampai sekarang ini lagi masa-masa penantian menuju ke merit insyaallah ya kan. Ya gitu. Jadi si Umay itu orangnya
perhatian gitu ya. Ya kalau misalnya teman-teman nanya ya kan, nanya, Kak, kira-kira ada nggak apa namanya sesuatu yang nggak enak dari pasangan misalnya, bukan pasangan ya, calonnya ya, itu wajar ada. Kayak Ana sendiri lah ya, kalau Ana sendiri kadang kalau Ana tidurnya kemalaman dia ada ngambek-ngambek gitu ya kan, jangan diulangi lagi gitu. Kalau mau kemana-mana harus ngabarin dulu ya kan, udah kayak suami istri aja, ya Allah. Iya nggak sih? Iya, ya emang gitu guys. Kadang-kadang lupa nasihat acuh. Iya. Terus habis itu dia ini lupa, terus habis itu ngeyel, dibilangin. Ya, jadi dia itu orangnya perhatian ya, jadi yang buat nyaman itu karena dia itu perhatian gitu kan ya. Jadi bagi teman-teman yang memang dapat dapat calon atau jodoh yang dia perhatian sama kita, sayang sama kita, ya jangan sia-siakan lah pokoknya. Ya terkadang kita yang biasanya dikasih perhatian dan dikasih diingetin, kadang kita ngerasa mengganggu banget nih kan. Itu jangan sampailah seperti itu ya, karena siapa lagi coba yang mau ngingeti kita, yang mau perhatian sama kita ya kan. Jadi kalau udah ada kesempatan seperti itu ya hargailah gitu kan. Tapi kalau jujur Ana pernah ngerasain juga sih kalau diingetin tuh kadang ini diingetin mulu, aduh gitu-gitu segala macam ya kan. Tapi jujur itu nggak boleh ya. Ana pernah kayak gitu tapi nggak boleh, sebenarnya itu nggak boleh. Kenapa ya? Kalau kita diingetin, kalau kita diapain, kita harus nurut gitu, nggak boleh ngeyel, ya nggak tahu ya. Gitu. Iya. Tapi dia juga pernah lah, namanya juga manusia. Ayang juga pernah kan, jujur. Kenapa? Pernah buat orang jengkel. Mau disebut nggak kan? Jadi dia itu cuman sekali sehari dan Ana nggak mau nyebutin. Ana maunya 2 kali sehari, Kak, dia cuma sekali sehari. Oh iya. Nggak usah disebut ya, nggak usah disebut. Jadi itu kan perjuangan menuju PPKM itu banyak ya. Berawal dari ya memang kesungguhan dan yang paling terpenting itu doa. Doa itu nggak pernah lepas. Jadi kami punya komitmen dan punya kesungguhan. Ya udah kita doa sama-sama, mudah-mudahan hubungan kita lancar sampai akhir gitu. Dan beliau si Umay katanya selalu mendoakan Ana setiap habis sholat dan memiliki doa khusus. Bener nggak, May? Bener Kak sayang? Ya benar. Bener. Doanya apa ya? Ada. Katanya berapa huruf? Berapa kalimat? 3 kali, dibaca 7 kali. Iya, dibaca 7 kali habis sholat. Ana selalu tuh selalu dikasih tahu, Ana selalu doakan sayang katanya kan. Selalu doakan sayang, pakai doa yang 7 kali dibaca itu katanya. Alhamdulillah sampai sekarang doa itu ya terkabul gitu, alhamdulillah. Ya mungkin bagi teman-teman yang mau tahu doanya nanti bisa ditulis di kolom komentar, nanti si Umay kasih tahu ya Kak sayang ya. Nanti Kak Umay kasih tahu dah. Ya kan, gratis apa bayar Kak? Gratis lah. Oh, gratis katanya kan. Gitu. Udah, gitu aja video kita kali ini. Ada yang mau dibahas lagi? Terus Acok mau ngasih tahu dia itu. Jangan buka aib, awas aja kalau buka aib. Dia pernah mimpi guys. Acok ingat sampai sekarang. Dan itu kemarin memang nyata banget guys, gak nyangka ya kan. Terus dia itu orangnya jahil bin jaim. Jadi itu Ana pernah mimpi kan. Jadi mimpinya itu Ana sebenarnya lupa, cuman si Umaynya yang ingat kan, si Umaynya yang ingat. Ana pernah nyeritakan kalau bahasanya pernah mimpi ke rumahnya si Umay untuk khutbah.
dan dia lagi pakai baju biru dongker dan ayahnya pakai biru dongker. Dan alhamdulillah kenyataan, dan tatkala anak nyampe ke rumahnya, dianya pakai baju biru dongker, bukan baju ya, maksudnya jubah ya untuk perempuan yang besar itu lah ya, pakaian warna biru dongker, dan ayahnya juga pakai baju warna biru dongker, apa namanya, gamis, bukan gamis, apa, jubah untuk laki-laki itu pakai warna biru dongker juga. Dan Ana sebenarnya lupa, jadi yang ingat itu si Humai gitu. Saya mau ngomong lagi. Gimana pas awal-awal udah lihat ada yang asli? Jadi sebelumnya kan kami udah pernah pician ya. Udah pernah pician. Sebenarnya Ana agak berat gitu pician sama si Humai. Anak selalu bilang izin dulu sama orang tua sebelum pecian sama Acu bilang kan, karena anak gimana ya, anak orang gitu, cuman dia nggak mau dia bersikeras ya nggak sayang, dia tetap peci Acu walaupun Acu nggak tahu dia udah izin belum gitu kan. Sebenarnya Acu yang harus izin sebenarnya sama orang tuanya, tapi gimana lagi coba ya, si Humaya masih takut-takut bilang sama orang tuanya, masih ngumpet-ngumpet ya, jadi ya gitulah ada hasilnya. Ya kan, jujur. Acu selalu bilang ya kalau mau PC, mau teleponan izin dulu sama orang tua, sayang Acu bilang kan. Tapi katanya dia bilang selalu udah izin kok sama orang tua dah. Ya, Ana percaya aja walaupun nggak tahu sebenarnya gimana. Mungkin nanti ibu yang bakalan nonton lebih tahu. Oh iya. Jadi bagi ibu yang nonton, jangan omelin aja. Iya, cuma nanya tadi. Oh ya, apa? Nanya ya. Acu kan nanya, sayang tuh pertama kali lihat muka asli Acu tuh kayak gimana? Jadi alhamdulillah sama. Jadi kan karena perapian udah tahu kan mukanya gimana, dan tatkala Ana jumpa sama orangnya langsung ternyata sama. Nggak ada bedanya. Yang membuat kesan dan puas itu karena memang tatkala kita berjumpa langsung ya kita merasa sama. Maksudnya seperti ini orangnya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang pernah punya pengalaman orang yang di layar tidak seperti yang pada aslinya. Jadi alhamdulillah tatkala Ana tahu muka si Huma ini dari lewat PC misalnya atau foto misalnya kan, dan tatkala Ana lihat aslinya ya alhamdulillah sama, mungkin lebih cantik kayaknya. Tapi kayaknya iya, alhamdulillah. Enggak, ya beneran lebih wow yang aslinya gitu. Lebih masya Allah ya, jangan wow lah, lebih masya Allah yang aslinya gitu. Nah, gantian sekarang Ana nanya nih. Jadi gimana menurut sayang nih tatkala sudah melihat muka Ana yang asli? Ya, setelah Acu melihat muka saya yang asli ini sudah mulai keluar auranya kan. Aura apa? Aura kasih? Aura dari sifat dia itu, kayak misalnya jahil, terus kalem, malu, itu semua keluar, semua dia tahu kan sama saya kan. Terus Acu pernah nyuruh dia duduk di depan guys, pakai bahasa isyarat gitu, coba ngelambain tangan dong. Jadi cerita itu gini kan teman-teman, kemarin kan pas masa-masa khitbah kan, dan itu masih banyak tamu itu, jadi Ana masih di dalam kamar. Jadi kemarin Ana disuruh keluar sama si Umay kan, Acu mau keluar tapi dia duduk di depan pintu. Gimana Ana mau keluar coba, dia duduk di depan pintu dia duduk di pintu kamar gitu, dia udah manggil-manggil, cuman Acu udah gini, gimana mau keluar orang duduknya di tengah pintu. Rupanya pas si Umay yang geser pindah tempat duduk, habis itu
Ya udah, duduknya cuman geser doang, cuman apa juga ngalangin pintu juga. Aku kan berharap sayang kan duduk di depan. Ya tapi ujung-ujungnya duduk juga sama bapak, kayaknya kemarin inget apa namanya, makan salak bareng dah. Oh iya kan, makan salak ya, Apa makan salak. masalah? Iya nggak ya? Iya kayaknya makan salak dah. Kemarin ada yang bawaan salak kan? Salah. Gitulah kira-kira. Habis itu Iya abis itu ya acaranya lancar kan? apa? Acaranya lancar abis itu. Iya, aku nahan ngantuk di situ, guys. Oke, udah masuk 30 menit nih. Udah masuk 30 menit ngobrol-ngobrol. Gimana? Ada yang mau dibahas lagi Kak Mai? Hah? Acu kan waktu di acara sudah ngantuk, sampai kayak buka bantal. Buka bantal katanya. Oke, karena makin lama makin garing nih ceritanya aja. Mungkin 30 menit aja kita buat ya. Jadi mungkin bagi teman-teman ya, ini mungkin sebagai penutup, bagi teman-teman yang merasa konten hari ini, konten awal ini garing ya teman-teman. Jadi niat kami buat video ini yaitu agar bisa membagi pengalaman, dan mudah-mudahan video ini bisa memberi motivasi bagi teman-teman yang memiliki doi jauh gitu. Dan bagi teman-teman yang merasa ceritanya biasa aja bang, misalnya kak biasa aja ceritanya, cerita teman anak atau cerita anak ya lebih wow lagi daripada cerita kalian gitu, ya itu nggak masalah. Jadi setiap orang itu memiliki kisahnya masing-masing dan memiliki ujian dan cobaan masing-masing. Jadi di konten kali ini atau video kali ini hanya menceritakan bagaimana pengalaman atau ya apa namanya, sebuah perjalanan PPKM gitu ya. Mungkin di luar sana ada yang bingung seperti kami, apa namanya, doinya jauh seperti kami, dan bagaimana biar supaya apa namanya mencari motivasi. Ya mudah-mudahan video kami ini bisa jadi motivasi seperti itu ya. Apalagi yang mau dicerita ya kira-kira? Nggak ada itu ya? Hah? Atau kita tutup aja? Apaan? Saya mau cerita apa? Jadi misalnya kalau bagi teman-teman yang mau apa namanya juga nanya-nanya, bang atau kak, gimana sih sifat Kak Umay itu, atau Kak Umay gimana sih sifat aslinya Kak Sae itu kan, misalnya kan ya bisa ditulis di kolom komentar, atau tanya-tanya makanan kesukaan atau ini gini segala macam. Nanti kita buatkan konten khusus dah ya, konten khusus kayak Q&A gitu dah ya. Mungkin nanti di video yang berikutnya nanti mungkin kita mau buat judul menyebutkan nama makanan kesukaan gitu, menyebutkan makanan kesukaan dan minuman kesukaan. Gimana, setuju ya? Setuju ya? Kapan ngobrol masalah besok ngobrol jangan besok ya, ya nanti video yang berikutnya kita ngobrol masalah tempat kesukaan, makanan kesukaan, minuman kesukaan, hobi misalnya, bisa kan? Jadi cerita ini untuk PPKM nya aja. Ya hari Sabtu aja. Hari Sabtu Malam minggu. malam. Mau buat live Siapa yang buat les sayang? enggak, nanti. Terus apa lagi ya? Ya nanti misalnya kalau ada kekurangan, nanti teman-teman bisa ketik di kolom komentar, nanti bisa langsung insya Allah dijawab, atau nanti dibuat video khususnya gitu. Dia suka pakai emot hantu.
Ya, itu suka video hantu. Jadi ceritanya Kalau itu Jadi ceritanya nih teman-teman, video ini kayak bentuk PC dari WA karena saya lagi berada di Medan, Sumatera Utara dan dia lagi berada di Depok, Jawa Barat. Oke, kita tutup. apa? Kita tutup ya. Oke, mungkin skip enggak? Pak. Setelah memori penuh. Apa? Nih ya cuma nanya, saya tuh orangnya pemalu, masih pemalu atau enggak, atau sedang, atau apa? Nanya. Malu ya. Kalau aneh itu malu itu pada tempatnya aja sih. Ada sesuatu yang memang harus kita malu di situ ya, nah malu. Kalau misalnya nggak malu, maksudnya nggak malu apa nih maksudnya? Jadi gini ya teman-teman, Ana bukan pemalu sebenarnya, Ana orangnya cenderung pendiam. Jadi cenderung pendiam gitu ya. Ana pun agak apa nih nanti bakalan gimana kalau nanti di keluarga si fulanah nih kan, soalnya anak komunikasi agak kurang gitu, tapi kalau misalnya anak ngomong insya Allah bisa buat orang bahagia, amin ya, mudah-mudahan ya, karena kebanyakan teman anak bilang kalau anak orangnya agak humoris, tapi pada kenyataannya ya anak tuh kalau nggak diajak ngomong ya nggak ngomong kadang gitu, jadi Tapi gitu. kadang dia ngambeknya lebih parah daripada aku, guys. Astagfirullahaladzim, disebutin nama dia, ya Allah. Janganlah gitu. Nanti Anjung ngomong beneran dong. Sayang juga. Nanti ngumpet nih dah. Apa? Anjung ngumpet. Jangan. Udah ya, sekian aja ya videonya ya. Nanti takutnya kelamaan. Nanti gak jadi lagi. Aku suka warna ungu. Udah itu nanti dibahas di konten yang lain aja deh. Oke teman-teman, karena sudah masuk menit yang ke-37 dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk loncengnya, dan berikan like kalau suka dan dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa kalau misalnya video ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman kesayangan teman-teman semua. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mungkin sayang bisa tutup, jangan melotot saya, Ada lagi. tutup. Wabillahi taufik, gitu. Gak mau. Jadi gitu dia teman-teman, dia kalau disuruh apa nggak mau. Suruh apa nggak mau. Buktinya nih suruh nutup aja nggak mau. Oke, terpaksa dengan berat hati, laki-laki juga yang harus menutup acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadah dulu lah. Assalamualaikum.